Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi Bapak yang saya hormati dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Saskia Laudia Putri, saya dari kelas C, saya dengan NPM 251000106. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan judul Transformasi Hukum Perdata Nasional melalui Pembaruan Hukum Perikatan. Hukum adalah cerminan peradaban suatu bangsa. Dalam konteks ini, hukum perdata, khususnya hukum perikatan, menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat modern. Kenapa? Karena ia mengatur janji, kesepakatan, serta tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita gunakan saat ini merupakan warisan kolonial Belanda sejak tahun 1847, tepatnya melalui BW. Buku ini awalnya hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing, sementara masyarakat pribumi tunduk pada hukum yang berbeda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum tersebut tetap digunakan sementara untuk mencegah kekosongan hukum, sesuai pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring berjalannya waktu, hukum perikatan kita mulai mengalami ketertinggalan. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak baru seperti e-commerce, bank digital, dan perlindungan data pribadi yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUH Perdata lama. Kondisi ini menimbulkan dua tantangan besar. Pertama, ketidakpastian hukum. Karena kurangnya regulasi yang adaptif membuat sengketa sulit diselesaikan secara adil dan efisien. Yang kedua, kesenjangan keadilan. Karena norma lama belum mampu melindungi pihak yang lemah, terutama dalam transaksi digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan konstitusional dan ekonomi bangsa. Pemerintah kini mendorong modernisasi dan harmonisasi hukum perdata nasional agar selaras dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Misalnya, dengan mengakomodasi hukum Islam dan nilai-nilai hukum adat, agar hukum nasional kita tidak lagi didominasi paradigma hukum Barat, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan budaya Indonesia. Nih, beberapa isu krusial yang menjadi perhatian antara lain, pembaruan hukum perikatan agar selaras dengan prinsip-prinsip kontrak internasional seperti UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts, akomodasi hukum perdata Islam dalam perikatan nasional, harmonisasi hukum adat dan perlindungan hak anak serta perempuan, serta sinkronisasi peraturan lintas bidang khususnya ekonomi syariah dan atribres. Realitanya, hingga kini KUH Perdata masih menjadi rujukan utama yang bersifat mengikat. Karena itu, penting bagi kita menghadirkan hukum perdata nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan aspirasi bangsa Indonesia sendiri. Pembaruan ini harus berangkat dari paradigma baru yang mampu menjawab tantangan era digital dan globalisasi, sekaligus mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, hukum perdata nasional akan menjadi modern, relevan, dan adaptif di tingkat global. Sebagai penutup, kita diingatkan oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa perubahan besar tidak tercapai secara instan, tetapi melalui perjuangan panjang dan kerja keras anak bangsa dalam melakukan rekodifikasi dan harmonisasi hukum. Demikian pula dengan pembaruan hukum perdata yang harus dilakukan dengan visi kebangsaan, menghormati tradisi, namun tetap selaras dengan modernitas dan kebutuhan masyarakat masa kini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.